عليهم ولا الضالين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih saged bersama-sama ngaji memperdalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan ikhtiar kita memperdalam Al-Qur'an mendapatkan pertolongan Allah, mampu untuk mengamalkannya, dan berikutnya itu menjadikan kita mendapatkan anugerah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini, sebagaimana saya sampaikan di malam Kamis minggu kemarin, setelah kita membahas ayat-ayat mukjizat yang ada di lautan ya kemarin, kita sekarang bergeser ke darat. Jadi ayat-ayat mukjizat, ayat-ayat Al-Qur'an mukjizat yang ada di daratan. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, di dalam surat Ar-Rum niku surat ke-30 juz 21 ayatnya ayat 2. Ini saya baca mulai ayat pertama nggih. Nanti sampai ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Shadaqallahul azim. Sebagaimana kemarin juga, ini kita bahas tajwid dulu sebelum bahas pokok tafsirnya. Kita akan bahas tajwidnya, ada yang di ayat 4 min qabl. Niku hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Min qabl, nun mati bertemu qaf. Hukum nun mati itu ada idhar, lalu kemudian iklab, lalu idgham. Idghamnya ada dua, ada bila guna, ada biguna, lalu ada ikhfa. Nah, huruf ikhfa niku paling banyak. Kalau ada nun mati dan tanwin itu bisa di atas an, in, un. Niku un ini kan nun sedaya niku an, in, un. Nah, niku ada 14. Ada kaf, ada qaf, ada fa, ada dha, dha, shad, shin, za, lalu dal, zal, jim, ada sa, ada ta. Dan itu angel napa nggih dihafalke nggih. Tapi nek dihafalke nggih saged nggih. Nah, kalau saya cara menghafalkannya dengan cara selain idhar, selain iklab, selain idgham, maka itu ikhfa. Nah, karena idhar dulu dihafalkan cuma ada 6 tahun niku nggih. Alif, hamzah, ain ghin, ha, kha. Pun nggih. Alif,
hamzah, ain, ghin, ha, kha. Gitu. Berarti 6. Nah, niku diapalaken. Nah, iklab niku malah gampang malih. Iklab niku cuma 1. Ya, berarti 7. Ditambah idgham, bila guna dan bi guna. Lam, ro, nun mati bertemu nun. Lalu apa lagi? Pun niku nggih. Nah, sisanya ikhfa niku. Nah, cara baca ikhfa niku paling sulit di antara iklab, idgham maupun idhar. Kalau idhar niku cetha. Man yang cetha niku napa? Nunnya niku lho cetha. Idhar niku jelas. Sejelas matahari terbit di pagi hari tanpa mendung. Cetha wela-wela gitu kan. Niku idhar niku jelas. Nah, idhar niku sami satu akar kata kalau kita bilang dohir batin. Nek dohir niku sing ketok-ketok niki sing batin sing mboten ketok-ketok. Dohir wi idhar. Nah, ngoten. Napa kucing napa? Nggih. Kalau kula biasanya nggene rumah saya juga ada kucing kayak ngoten niku. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, berikutnya nek ro niku jelas. Idgham niku namine idgham niku dimasukkan atau idkhal. Sing dimasukkan niku suara nunnya. Jadinya jadi ro atau jadi lam. Mil ladun nun matinya masuk ke lam atau ro. Man robbuka. Nah, sing bener kan mar robbuka ngoten niku. Niku mir robbi nggih. Lah, nunnya itu yang dimasukkan menjadi lam dan ro niku nun matinya. Nah, ikhfa niku samar. Napa-napa nek samar niku kan angel to. Samar niku lawan dari jelas tadi niku. Ikhfa niku samar. Caranya adalah pada waktu membunyikan nun matinya itu sudah masuk sedikit. Samar itu masuk sedikit ngoten mawon nggih. Samar itu masuk sedikit pada huruf yang 14 huruf ikhfa tadi. Nah, jadi ngeten. Nek dicontoh ayat 4 surat Ar-Rum tadi, itu kan qaf. Qaf niku kan di sini. Nah, qaf. Pada waktu membunyikan nun niku pun siap-siap. Ngene mriki. Min qab. Nah, kalau tak gimana? Kalau tak contohnya napa nggih? Sekedap niki saya sudah nulis contohnya kok malah nggak dibuka. Niki tak. Oh. Lang tak. Nah, pada waktu nun niku napa niki pun mau tak ngoten. Lang tanalu. Contohnya banyak sekali nggih. Tak masih tak niku jannatin tajri. Lalu tak min samari min samaratin. Lalu masih juga ma sajaja dan seterusnya seperti itu. Nanti diperdalam sendiri. Di antaranya caranya memperdalam nemui yang bisa. Ngeten iki pun bener napa dereng. Kalau di rekaman-rekaman YouTube itu sudah banyak. Tapi kalau keliru mboten saged nyalahaken jenengan. YouTube kan meneng mawon, sampean praktek ngoten salah nggih, meneng mawon. Iya. Ya, maka mboten enten sing
nyimak. Jadi kelebihannya niku kalau ketemu langsung saged nek keliru Mas dibenarkan. Oke Bapak-bapak niku Quran surat Ar-Rum ayat 4 contohnya ikhfa tadi huruf ikhfa ada 14 dan pembahasannya tadi panjang ya panjang lebar sampun. Nah berikutnya Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah kita akan membahas tentang mukjizat ayat Al-Qur'an yang sekarang kaitannya dengan yang ada di daratan. Nah, ini kok salah nulis ya. Oh ya, betul, di daratan. Yang pertama ada Al-Qur'an itu di surat Ar-Rum ayat 2 fi adnal ard niku dimaknai sebagai dataran terendah atau negeri yang terdekat. Nah, itu ada dua penafsiran seperti itu. Nah, ketemu nggih. Fi adnal ard niku artinya bukan dua ya, ayatnya ayat 3, mohon maaf. Oke, kalau kita baca mulai awal ayat 1 tadi alif lam mim, Allah yang mengetahui maknanya. Telah dikalahkan bangsa Romawi, gulibatir Rum, di negeri terdekat atau di tanah terendah. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Nah, Bapak-bapak, iki enten perangnya antara Romawi dan Persia. Nah, pada waktu itu jadi itu yang jelaskan. Pada waktu zaman Rasulullah, Persia sama Romawi ini kan perang. Lalu umat Islam pada waktu itu sebelum nanti bertempur dengan umat Islam sendiri ini dukung niki kula sing sudah lali dukung Persia napa Romawi ngoten lho. Romawi. Malah mendukung Romawi nggih. Oh, nggih. Berarti malah mendukung Romawi. Oh, nggih. Teng tafsir kados ini nggih. Kula cuma lupa ning sing endi sing didukung. Nah, Bapak, kemudian pertempuran itu terjadi di Adnal Alp. Adnal Alp itu adalah tanah yang terendah. Nah, ini apa kaitannya dengan mukjizat? Itu kaitannya gini, Pak. Tanah terendah satu bumi ini niku nek kira-kira tidak ada teknologi. Niku cara melihatnya bagaimana? Mboten saged kan? Tanah terendah. Oh enggak, tanah terendah ya nang Segoro Kidul loh. Umpamane gitu. Oh, tanah terendah ada di kutub utara atau kutub selatan. Tidak seperti itu. Tetapi setelah ditemukannya teknologi, jadi bumi ini diteliti, niku ternyata memang tempat yang terendah adalah di pertempuran Romawi dan Persia, itu yang disebut Adnal Ard atau tanah yang terendah. Nah, niku pasnya niku di cekungan Laut Mati di lembah Palestina. Nah, Bapak-bapak, mengapa kok ada dua penafsiran terkait makna Adnal Ard? Ada yang berpendapat bahwa Adnal Ard itu adalah negeri yang terdekat dan ada yang menafsiri tanah yang terendah. Nah, sebab disiplin bahasa Arab itu kata adna itu bisa paling dekat atau akrob atau juga bisa diartikan paling rendah. Jadi memang sejak awal bahasa Arab niki mempunyai makna dua ngoten niku. Nah, ternyata Bapak-bapak setelah ilmu geologi
ilmu geologi ditemukan, itu memastikan bahwa cekungan Laut Mati, tempat bangsa Romawi memenangi perang melawan Persia, merupakan titik terendah yang ada di muka bumi. Ia terletak sekira 400 meter di bawah permukaan laut. Sampai saat ini. Itu yang pertama. Artinya kalau bukan karena Al-Quran itu yang membuat adalah, yang mewahyukan adalah yang membuat bumi ini tidak mungkin bisa menyuratkan atau menuliskannya atau mewahyukannya seperti itu. Tentu Rasulullah diberi wahyu. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, yang kedua, mukjizat yang kedua itu gunung sebagai pasak. Niki pun terkenal nggih. Dari gunung niku seperti pasak. Pasak niku nggih paku. Makanya itu paku bumi. Jadi bumi niku biar bukan buminya sebagai planet, tetapi daratan-daratan itu bisa akan hanyut kalau tidak ada gunungnya. Jawa niki akeh gunungnya gitu. Jadi pasak bumi ini kata paku buminya banyak. Tapi apakah bisa nanti itu kemudian hanyut? Ya wallahu a'lam. Itu bisa terjadi. Gunung sebagai pasak niku tersebut di dalam ayat Al-Qur'an 6-7 surat An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Ini Profesor Emeritus Frank Press dari Washington, Amerika Serikat, salah seorang geolog yang mengkaji tentang gunung sebagai pasak bumi. Penasihat bidang ilmu pengetahuan di era Presiden Amerika Jimmy Carter menulis buku tentang gunung seperti pasak berakar dalam tanah. Press ini mengungkapkan apabila gunung dibelah berbentuk irisan, maka akan terlihat akar atau alur bersama lava yang mengikat kuat di dasar tanah. Jadi kayak akar, kayak pasak itu. Contoh setinggi itu kelapa, itu bisa berdiri kan karena akarnya itu. Dan ini sudah disebut. Kalau Jimmy Carter niku tahun pinten? Presiden Amerika Jimmy Carter. Kalau nggih mboten apal ya. 80 napa? 80 mboten Ronald Reagan Mas ya. Nah, nggih, nanti bisa dicek nggih. Tapi Al-Qur'an sudah mengungkapkan itu 1400 tahun yang lalu. Tunggu, karena memang Al-Qur'an diwahyukan yang buat. Lalu yang ketiga, di daratan ini ada muminya Fir'aun yang ditemukan pada Juli 1907. Elliot Smith itu membuka perban mumi, kemudian memeriksa badannya. Hasilnya mumi tersebut dalam keadaan baik dan utuh walaupun ada kerusakan di beberapa bagian. Dan itu ditemukan di lautan. Di lautan itu logikanya yang paling mudah gitu. Nek enten orang kok meninggal di lautan itu kok itu kan ditemukan sekitar tahun 900. Akhir-akhir tahun 1800 menjelang 1900 itu ditemukan. Pinten tahun kali zamane Nabi Musa. Nabi Isa mawon tahun 1000 lah kira-kira. Niku ribuan tahun tapi kok mboten hancur, dan itu diungkapkan oleh Al-Qur'an, oleh ayat Al-Qur'an di dalam surat Yunus atau surat yang ke-10 ayat 92. Yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu.
tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Artinya itu memang dijaga. Nah, wong paling nggih 100 dina yang pun entek dipangan iwak kena hancur. Tapi niki tetap Islam. Itu memang sebagai tanda bagi orang-orang ya orang-orang yang mencari kebenaran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, kebanyakan manusia tidak mengindahkan atau tidak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan. Nggak percaya atau memang sejak awal biasanya bukan cari kebenaran. Carinya adalah ya karena ilmuwan meneliti kan dapat funding. Funding itu yang membiayai. Berarti memang sejak awal penelitian-penelitian itu kadang adalah untuk mencari ya, oleh duitnya. Tapi kalau tidak mencari kebenaran ya buatan benar. Nah, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sudah masuk ke dalam Islam menjadi mu'alaf itu karena memang dia ini mempelajari ilmu itu karena ingin mencari kebenaran. Mencari ilmu karena mencari kebenaran, dan ini podo loh Pak. Mencari ilmu untuk mencari kebenaran dengan orang yang mencari ilmu untuk mencari uang, bentuknya podo. Bahkan uangnya juga kemungkinan sama yang diperoleh. Tapi yang membedakan adalah niatnya. Orang ini cari kebenaran, kalian buatan cari kebenaran beto tapi beto ini buatan sangat didelok ngene mriki. Nah, sing angel kan niku. Bapak rahimakumullah. Yang keempat niki masalah unta. Nggih. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Lantas mengapa Allah mengajak manusia berpikir melalui unta? Ternyata unta merupakan salah satu ciptaannya yang sangat menakjubkan. Ya satu hewan yang anatominya dirancang sedemikian rupa agar mampu bertahan hidup dan menjadi kendaraan handal di tengah gurun pasir yang tandus dan minim cadangan air. Salah satu fakta menarik dari unta adalah ia memiliki kelopak mata yang tembus cahaya dan pasangan bulu mata yang tebal, sehingga ia tetap bisa melihat walau di tengah terpaan debu gurun. Nah ini kalau orang iya ya ternyata Sang Maha Pencipta niku bijaksana sekali. Menempatkan unta niku teng gurun. Unta yang gini Indonesia kan dipaksa untuk di sini dalam tanda kutip. Sebetulnya setiap tempat itu ada habitatnya sendiri-sendiri. Wah nang kono kok akeh uloe. Berarti ular itu kan akan menjadi predator bagi binatang-binatang lainnya seperti tikus. Di Australia itu Bapak pernah ada pembunuhan tikus apa kucing gitu loh besar-besaran. Tetapi itu mengakibatkan ekosistemnya jadi rusak. Pada sekitar tahun 1900 sejak mesin ditemukan niku perubahan ekosistem dunia niku kan banyak yang rusak. Nah, sadarnya kan pun sekitar tahun 2000-an. Yang belum menikmati hasil dari mesin itu banyak seperti Indonesia sudah disuruh untuk nopo green nopo niku harus green ramah lingkungan kan ngoten. Padahal Indonesia belum menikmati hasil dari mesin itu. Itu air yang ada di dalam tubuh unta itu banyak sekali. Lalu yang lain itu yang kelima, mukjizat yang lain itu adalah tentang lebah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, surat lebah ayat 69. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Gitu, madu macam-macam nggih. Madu kelengkeng, madu randu, madu
macam-macam. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Nah, yang mengkhawatirkan sekarang niku kan Bapak, madu-madu palsu atau madu-madu nuwun sewu nek kaya ayam kampung kali ayam tetep apian yang kampung toh. Nah, madu niku nggih ngoten niku. Madu kan enten diingu. Ada yang alam. Niku nggih khasiatnya berbeda. Nah, itu memang obat dan sampai sekarang diakui bahwa itu obat yang luar biasa. Bapak, saya minum madu kok nggak sehat-sehat. Nggih niku kedah rutin. Langsung oke panas. Memang kurang rutin, hampir sama dengan olahraga lah. Kalau olahraga itu langsung dadak sak kilo langsung lari dadak sak niki kaya kula mlayu sekilo niku paling nggak merisa. Nah, memang harus pelan-pelan. Bahkan Bapak mempelajari Al-Qur'an itu pun mboten saged langsung diwaca Al-Qur'an. Dikantuk mawon, tetapi Allah niku memerintahkan bahwa bahkan Rasulullah itu untuk membaca Al-Qur'an pun pelan dipahami maknanya. Bahkan Allah berfirman di situ, udahlah pelan-pelan saja bacanya. Pemahaman itu urusanku. Yang penting didandani niate betul-betul membaca itu untuk memahami ayat-ayat Allah agar lebih bisa taat kepada Allah. Insya Allah nanti pemahaman itu akan muncul seperti memang dianugerahkan kepada kita. Pun pernah tahu jenengan wong ngaji ket biyen ngono iku kok. Tapi kok kadang-kadang loh, kok pahami baru saiki ya. Kan ayat ini loh sampai diwasi bolak-balik. Iya. Padahal kecil yang ngaji Quran. Nah, nikulah pemahaman itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting. Berikutnya Bapak rahimakumullah. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri itu ada yang meneliti mengapa Al-Qur'an itu tidak bisa ditiru. Al-Qur'an kan mengeluarkan tantangan. Tantangannya buatlah satu surat. Awalnya satu Al-Qur'an, kemudian satu surat. Nah, itu kok nggak bisa gitu. Banyak orang yang mencoba juga nggak bisa. Itu karena Al-Qur'an niku Bapak mengandung keserasian, keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Itu satu. Nah, di antara cara Allah, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr atau Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Selain dengan hafalan niku Bapak. Niku ada kaitan yang sangat erat antara Al-Qur'an ini. Contoh, struktur kata dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim niku kalau dilihat dari suku kata itu terdiri dari 4. Kata isem niku kan asalnya isem bismillah. Nah, lalu kemudian Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam Al-Qur'an kata isem tadi disebut sebanyak 19 kali. Terus kata Allah niku disebut sebanyak 2698 kali. Kata Ar-Rahman 57 kali dan Ar-Rahim sebanyak 114 kali. Nah, masing-masing kata yang 4 itu tadi dengan jumlahnya Bapak merupakan pembagian dari angka 19. Itu semua kata itu nek dibagi 19 mboten enten pecahane. Pas 19. Huruf di dalam basmalah niku isine nggih 19. Nah, angel tau nek ditiru. Apalagi semua ulama niku sepakat bahwa Al-Qur'an itu turunnya tidak sagradakan.
sesuai dengan kejadian. Nah kok bisa kejadian ini turun ayat ini turun ayat kok begitu disatukan jadi pas. Iya. Ya memang karena sudah diketahui semuanya ya. Jenenge pangeran kok piye malih. Jumlah total pembagian kata ism niku 1. Kata Allah 142, kata Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 6. Jumlahnya 152 yang juga kalau dibagi hasilnya adalah 152 itu adalah 8 kali 19. Nah, ini bukan merupakan sebuah kebetulan, tapi ini adalah karena rancangan Allah Subhanahu wa taala. Nek ngerti ngoten niku kok ora percaya karo Al-Qur'an ya memang krana urung belajar ngoten mawon nek pas kula. Banyak orang belum tahu Al-Qur'an maka dia tidak percaya dengan. Bahkan keserasian kata dalam Al-Qur'an niku luar biasa malih. 1 tahun niku rata-rata kalau dibuat rata-rata kan 365 hari. Ternyata kata yaum niku adalah maknanya hari di dalam seluruh Al-Qur'an niku jumlahnya 365. Apalagi kalau dihubungkan tadi turunnya aja sesuai dengan kasusnya ya. Lalu di dalam kata bulan Rejab ngoten niku. Niku kan bahasa Arabnya niku syahr. Bulan. Niku sak Al-Qur'an niku nggih jumlahnya 12. Sebagaimana jumlah bulan. Luar biasa loh. Nah, bulan mengelilingi bumi sekali putaran niku 27 hari. Lalu kata bulan dalam bahasa Arab Al-Qamar di dalam Al-Qur'an niku nggih sebanyak 27 kali. Lalu kata malaikat berserta turunannya itu nggih kayak tadi idhar dohir nggih malaikat dengan bentuknya semua bentuknya niku sebanyak 88 kali. Sama berbanding dengan pengulangan kata setan. Jenengan niku kan biasanya ngeten. Populer nggih. Nek ono setan ono malaikat. Nah niki lho bandingane. Niku sak Al-Qur'an niku padha, Pak. 88. Sebutan malaikat nggih 88, sebutan setan 88. Nah, menarik lagi kata dunia lawannya apa? Akhirat. Niku sama persis Al-Qur'an 115. Niku kan luar biasa. Kita sih kata ini. Mungkin kalau mau coba. Kata rojul atau dalam bahasa Indonesia lelaki niku terulang dalam satu Al-Qur'an sama persis 24 kali. Kata an-naf'u atau manfaat niku beserta turunannya manfaat berarti ono kerusak. Nah niku terulang sama-sama 50 kali. Niku seimbang betul. Lalu saya ambil yang jelas-jelas yang kata nabi niku disebut 25 kali. Lalu persentase lautan di permukaan bumi, lautan membentuk 71 sampai 72% dari keseluruh permukaan bumi. Jadi lautan niku Pak 71 sampai 72%. Ternyata sing daratan cuma 28. Dari sementara daratan hanya 28 sampai 29. Dalam kata al-bahru dalam bentuk tunggal disebutkan 33 kali. Sementara daratan diulang 13 kali. Lautan niku al-bahru 33 kali, daratannya 13 kali. Kalau bahasa ini dibandingkan al-bahru makna ini dibahasakan dalam dua kata yaitu al-barru 12 kali dan al-yabas 1 kali. Jadi gabungan antara kata lautan daratan adalah 13 plus 33 sama dengan 46. Oke, berikutnya Bapak-bapak.
Presentasi kata lautan dan gabungan keduanya adalah 33/46 dikali 100. Hasilnya 71,7% atau 72. Kalau dibulatkan gitu. Sama dengan presentasi lautan dari seluruh permukaan bumi, yaitu 71-72%. Sampai segitu detailnya, Pak, kata-katanya ini. Oke, berikutnya Bapak-bapak, ini tentang mukjizat ayat-ayat Al-Quran. Hari ini dilanjut fikih harian ya. Kalau kemarin kita bahas tentang kotoran dalam kamar mandi, kotoran ikan, bukan kotoran sapi, kotoran ikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kaitannya dengan debu kan di daratan. Nah, debu itu kita kenal bisa kita pakai sebagai tayamum. Selain tayamum, napa malih? Membasuh, mensucikan air liur anjing atau disebut najis buah lato. Itu kan 7 kali napa? Basuhan, salah satunya dari 7 itu airnya dicampur. Caranya di tanah yang bersih dimasukkan air, bukan jadi lumpur nggih, yang penting dikasih tanah sampai ada warna tanahnya, itulah dibasuhkan. Nah, basuhannya teng awal, teng tengah napa teng terakhir. Nek niki para ulama berpendapat makruh nek nang terakhir. Air campur tanah tadi ini loh. Makruh nek nang terakhir. Jadi ini kan ciprat tanah. Entah. Kalau menurut saya ya bisa di 3. Di keempat ya, 3 air, 4 tanah itu. Biar cocok, biar pas nih. Kula mboten wani muni sunah lho, biar pas. Rasulullah dawuhipun asal 7 basuhan, salah satunya dengan tanah. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, najis niku selain terbagi menjadi 3 yang sangat kita kenal, ada najis mukhafafah, mutawasithah, mughalladhah. Najis niku bisa juga dibagi menjadi cuma 2. Ada yang namanya hadis ainiyah, yang kedua hadis hukmiyah. Hadis ainiyah, ain niku, nah ain niku nggih bentuk ketok ngoten lho, Pak. Nah, enten telek ayam, kotoran ayam niku kan kelihatan. Ada yang najis itu tidak kelihatan. Contohnya, contoh yang tidak kelihatan niku jenengan kalau kena debu di jalan, debu niku nopo pasti suci? Kan kita nggak tahu. Maka itu termasuk yang di makfu istilahnya. Nggak apa-apa. Tetapi kalau najis di situ kemarin itu ada air kencing anak, belum ada yang bersihkan tapi kok wis hilang, bekasnya hilang loh. Tapi mboten kelihatan apa-apanya niku. Tapi kan kemarin kelihatan apa? Ada. Nah, yang sekarang nggak ada, itulah dinamakan menjadi najis hukmiyah. Hukmiyah niku tidak ada bentuknya. Nah, kalau ainiyah, hadis ainiyah kelihatan bentuknya, cara menghilangkannya ya harus dihilangkan sampai hilang. Terakhir setelah hilang itu dikeringkan, baru kemudian dibilas sekali. Kalau sudah hilang lalu menjadi hukmiyah. Tadi kan kotoran ini, terus dibersihkan. Di lantai kayak gini, dibersihkan,
dihilangi sampai mboten ketok. Ya diangkat lah kayak sama tisu. Nek gede nggih ora nganggo tisu, nganggo napa ngoten. Nah, ngeten dilap kali tisu niku kan pun nggak kelihatan. Tapi najisnya masih menjadi hukmiyah. Nah, niku dibilas sekali. Bilasnya tidak harus banyak. Dibujur gitu, nanti sudah suci. Dari ainiyah menjadi hukmiyah dibilas suci. Nah, Bapak-bapak, nek teng kasur pripun? Ya, kalau di kasur ya dikeringkan itu tadi, dikeringkan, dihilangkan seperti di lantai itu dihilangkan sebisanya. Ya, kalau bisa punya pengering yang ada panasnya itu loh. Pengering rambut apa pengering apa. Nah, nanti diperciki ngoten. Kotoran cecak. Ini apa lagi nek niku? Kotoran cecak kan mboten nelusup. Mboten sampai mlebu-mlebu. Nah, niku Bapak-bapak tentang hadis hukmiyah dan hadis ainiyah. Itu tentang fikih hariannya. Ya Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Kita akhiri dengan doa nih, walaupun nanti ada tanya jawab, monggo kita berdoa dulu bersama-sama mumpung banyak yang doa. Saya kan nggak tahu, jenengan juga nggak tahu mungkin nggih siapa di antara kita yang kabul nggih untuk menawa sing ono sing kene kita untuk bareng-bareng donga, mudah-mudahan doa-doa kita nanti diijabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ghfina bihalalika an haramin wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma yassir lana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi